Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zaman Sori dengan NIM akhiran 019 shift 3. Nah, jadi pada kali ini saya akan menyelesaikan penelitian operasional di modul 6 ini dengan judul teori antrian. Nah, jadi untuk soal nomor 1 itu ada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan melayani masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan paspor. Pada sistem pelayanan paspor dapat tetapkan pelayanan yaitu loket pemeriksaan, verifikasi dokumen, dan layanan oleh para petugas. Pemohon paspor yang datang akan langsung menuju lokasi tersebut dan membantu antrian apabila petugas sedang melayani pemohon lain. Berdasarkan hasil pengamatan selama jam operasional pelayanan, diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan lambda pemohon paspor adalah sebesar 1,5 pemohon per menit. Selain itu, rata-rata waktu pelayanan MIU petugas adalah 2 pemohon. Pola kedatangan pemohon diasumsikan mengikuti distribusi poison tindakan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan. Nah, ini ada P-nya, P0-nya, LS, WS, LQ, dan WQ-nya. Oke, kita langsung masuk ke RStudionya. Oke, jadi teman-teman sini kita akan menginstal package-nya dulu terlebih dahulu. Install package Queuing. Nah, ini kita tunggu dulu karena dia lagi menginstal si package Queuing-nya. Lalu nanti kita akan mengaktifkan package atau library package-nya. Nah, oke, di sini kita tunggu dulu. Kita aktifin untuk si package-nya. Kita aktifkan package. Nah, lalu setelah udah kita aktifkan package-nya, lalu kita running si ininya nih. Pertama, kita akan input datanya dulu nih, yang dimana untuk jumlah fasilitas pelayanan atau servernya itu sebanyak 1. Lalu ada rata-rata waktu kedatangan pemohon per menitnya itu 1,5 atau lambda-nya 1,5. Lalu ada rata-rata per menitnya atau mu-nya itu sebesar 2. Lalu di sini kita masukkan model input MM1-nya, di mana untuk input MM1 dengan rumus new input MM1, kita masukin lambda-nya dan mu-nya. Lalu kita akan cek datanya nih dengan sintak check input.i MM1. Lalu kita akan membuat model antrian, di mana untuk model MM1, queuing model input MM1. Lalu setelah kita masukin tadi rumusnya, di sini kita terakhir akan menampilkan hasilnya. Oke, jadi di sini kita running dulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini udah ketemu nih. Dimana untuk tadi kan lambdanya itu 1,5 ya, terus mu-nya juga 2 dan servernya itu 1. Lalu di sini kita akan mencari soal pertama. P-nya itu tadi kita bagi dulu aja. Nah, di sini untuk P-nya atau Pro-nya itu sebesar 0,75. Lalu untuk P0-nya atau probabilitas tidak ada pemohon dalam sistem itu sebesar 0,25. Lalu untuk LS atau jumlah rata-rata pemohon yang berada dalam sistem itu ada 3 orang. Lalu di sini ada WS-nya atau waktu rata-rata pemohon berada dalam sistem itu sebanyak 2. Dan terakhir untuk waktu oh enggak belum ya, untuk LQ-nya jumlah rata-rata pemohon yang menunggu dalam antrian itu sebesar 2,25. Dan terakhir itu adalah waktu rata-rata pemohon menunggu dalam antrian itu sebesar 1,5. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut dulu untuk soal nomor 2. Nanti kita menyelesaikan game setelah kita menyelesaikan studio. Jadi untuk soal nomor 2 ini ada Himas Departemen Store merupakan salah satu tos serba yang melayani kebutuhan sehari-hari pelanggan. Nah, pembayaran di area kasir. Pada layanan kasir tersebut terdapat 3 orang kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir adalah sebesar 25 pelanggan per jam. Sedangkan setiap kasir memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 31 pelanggan per jam, di mana pola kedatangan
pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan pada masing-masing kasir mengikuti distribusi eksponensial. Dimana untuk berdasarkan kondisi tersebut, tentukan sama kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi kita masukin pro, kita cari pro-nya, terus kita cari panelnya, cari LS, WS, LQ, dan WQ. Di sini kita masuk ke sintak untuk soal nomor 2, sama seperti tadi, kita harus menginstal si package-nya dulu dan aktifin library queuing-nya. Nah, di kanan tadi udah, jadi kita langsung masuk ke soalnya, yang mana kita akan menginput datanya dulu untuk jumlah fasilitas pelayanan atau servernya itu sebesar 3. Karena diketahui dari soal sini ya. Lalu di sini ada rata-rata jumlah kedatangan pelanggan per jamnya atau lambdanya itu sebesar 25. 25. Lalu di sini ada rata-rata pelayanan per jam tiap kasirnya atau mu-nya itu sebesar 31, 31. Nah, di sini kita masukin model input MMC-nya. Input MMC dengan rumus input.mmc, kita masukin lambda dan mu-nya. Lalu kita akan cek dulu datanya, data input dengan cetak check input.i underscore mmc. Lalu di sini kita akan membuat model antriannya. Model MMC, queuing model, input MMC. Dan yang terakhir kita akan menampilkan hasil dari rumus atau sintak yang tadi. Di sini langsung kita running aja untuk soal nomor 2 ini. Nah, kita lihat sini untuk lambdanya itu kan tadi 25, lalu mu-nya itu 31, dan servernya itu sebanyak 3. Nah, di sini ada ROW-nya nih. ROW-nya itu untuk kan tadi tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan itu sebesar 0,26887172 atau kita bulatkan sebesar 0,27 atau 27%. Terus ada panelnya. Probabilitas ada pelanggan dalam sistem untuk hasilnya itu sebesar 0,4444442103. Nah, lalu ini kita buatnya sebesar 0,45 atau 40%. Nah, terus di sini untuk LS-nya yang ini jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem itu sebesar 0,825976. Lalu untuk waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS-nya sebesar 0,033039904. Lalu untuk LQ-nya itu jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian. LQ-nya itu 0,1952439. Dan yang terakhir untuk WQ-nya itu sebesar 0,0007809756. Nah, sekarang kita udah berhasil menyelesaikan tugas mingguan pada software RStudio. Sekarang kita masuk ke POM-QM-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke POM-QM-nya. Jadi untuk penyelesaian POM-QM di soal nomor 1 ini, pertama kita akan klik modul, lalu pilih yang waiting line, lalu klik yang new dan pilih yang MM1 exponential service time. Nah, di sini kita akan klik OK aja. Lalu di sini kita pilih dulu nih untuk satuannya. Di sini kita pakai yang menit. Kita ganti dulu menjadi menit. Nah, di sini untuk lambdanya yang tadi di soal nomor 1 itu kan dia mana nih? Soal nomor 1. Nah, nih. Untuk lambdanya itu kan 1,5. Kita masukin 1,5. 1,5 1,5 lalu kita masukin mu-nya nih. Untuk mu-nya itu kan dia 2. Nah, mu-nya mu-nya 1 ya, 1,5. Mu-nya ya benar, mu-nya 2. Lalu di sini kita solve aja.
Oke, di sini kita samain dulu nih di soal. Jadi untuk kita samain dengan studio juga. Nah, ini. Nah, di sini kan untuk soal nomor satu itu dia mana ya? Nih, servernya servernya untuk LQ-nya itu 2,25. LQ-nya 2,25. Lalu di sini ada untuk RAW-nya itu dia 0,75 kan, sama. Lalu untuk L-nya itu dia 3 kan, nih 3. Lalu untuk WQ-nya itu dia 1,5, WQ 1,5. Lalu untuk W-nya itu 2, nih ya, WS-nya 2. Nah, jadi untuk soal nomor satu itu ketika menyelesaikan dengan RStudio dan PMQM itu hasilnya sama ya teman-teman. Sini kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Ini kita save dulu. Nah, kita masuk ke modul lagi, lalu pilih yang waiting lines lagi, terus kita new dan kita pilih yang MMS. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Bentar. Kita dulu. Per jam. Oh, nggak usah diganti ya. Ininya nggak usah diganti, tetap jam. Lalu di sini untuk lambdanya kita masukin kayak tadi. Nah, ini nah, lambdanya itu kan 25. Lambda 25. Lalu untuk mu-nya itu kan 31 dan number of servernya itu 3. Oke. Sekarang kita running, kita solve. Lalu kita bandingkan dengan RStudio. Nah, ini. Oke. Pertama kita RAW-nya dulu nih, 27. RAW-nya 27. Nah, ini kan kita buatin ya menjadi 0,27. Sama ya, teman-teman ya. Lalu di sini ada LQ-nya, itu dia 0,2. LQ-nya, nah ini bener ya teman-teman ya, 0,2, 0,019 sekian ya, 0,02. Lalu di sini untuk L-nya, LS-nya itu dia 83,83. LS mana? Nih dia. Sama ya teman-teman ya, 0,8259 sekian. Pokoknya kita buletin menjadi 0,83. Lalu di sini WQ-nya. WQ-nya itu dia mana ini ya? Salah ini. WQ-nya 0,00 sekian. Kita buletin menjadi 0. Lalu untuk WS-nya dia 0,03. Samain dengan, nah ini mana? Ini ya. Sama ya teman-teman ya. WS-nya dia 0,03. Oke, mungkin itu saja penyelesaian tugas mingguan menggunakan dua software yaitu PubQM dan RStudio. Jadi ketika menyelesaikan tugas mingguan menggunakan dua software tersebut, hasilnya sama ya. Jadi nggak ada perbedaan baik dalam angka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.